Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Rizky Ramadan ingin menyampaikan penyuluhan tentang cara menjaga kolesterol. Pertama-tama, apa itu kolesterol? Tidak tahu. Kolesterol itu yaitu zat yang menyerupai lemak yang diproduksi oleh tubuh dan dapat dari makanan. Dan biasanya kadar kolesterol itu yang tinggi dapat menyumbat pembuluh arteri dan meningkatkan risiko serangan jantung. Nah, risiko pengidap kolesterol juga meningkat jika dia mengidap hipertensi, diabetes, atau memiliki keluarga yang mengidap penyakit jantung atau stroke. Kondisi genetik juga disebut dengan familial hiperkolesterolemia juga bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Nah, meskipun sudah menjaga pola makan dan mengonsumsi makanan sehat, tetapi kadar kolesterol mengidap kondisi ini akan tetap tinggi. Nah, karena itu kolesterol tinggi dalam darah yaitu lebih dari 200 mg. Dan peredaran kolesterol itu dalam tubuh dibawa oleh suatu protein yang disebut lipoprotein. Nah, pasti nggak tahu kan lipoprotein itu apa. Nah, di sini tuh saya juga akan menjelaskan tentang seluruhnya ya. Ada di mana jenis utamanya yaitu LDL, HDL, VLDL, dan lipoprotein juga. Nah, saya akan membahas tentang kolesterol LDL itu apa sih? Nah, kolesterol LDL itu yang lebih dikenal kolesterol jahat ya. Kenapa dibilang jahat? Yaitu berfungsi mengetahui kadar kolesterol ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, arteri. Nah, apabila kadarnya terlalu tinggi, maka LDL akan menumpuk di dinding pembuluh arteri. Nah, makanya itu LDL disebut kolesterol jahat. Kolesterol HDL itu yaitu kolesterol baik ya. Kenapa disebut kolesterol baik? Karena membawa kolesterol dari seluruh tubuh ke hati yang dihancurkan. Untuk dihancurkan ya. Dan membersihkan dinding pembuluh darah dari potongan LDL. Nah, makanya disebut baik. Adapun juga kolesterol VLDL. Nah, dia itu merupakan lipoprotein berkadar sangat rendah. Nah, digunakan untuk energi dan pemindahan lemak. Ada juga yang terakhir lipoprotein. Lipoprotein ini kolesterol yang paling jahat. Kenapa paling jahat? Karena terkait erat dengan berbagai penyakit arteri koroner, yaitu lebih terkait dengan genetik atau keturunan dibandingkan faktor makanan. Contoh makanan yang meningkatkan kolesterol itu apa aja sih? Yaitu yang meningkatkan kolesterol itu ada bisa dari mentega, es krim, minyak kelapa, dan lemak hewan. Gaji juga termasuk meningkatkan kolesterol dan lemak-lemak lainnya seperti kulit ayam gitu. Nah, yang dianjurkan dokter biasanya makanan itu berupa minyak zaitun, alpukat, dan ikan. Nah, itu bisa menurunkan kadar kolesterol sebesar 10 hingga 15%. Nah, apa kalian tahu apa pernah melakukan tujuan diet rendah lemak? Sejauh ini sih belum pernah. Oh, sebelum pernah ya. Untuk mempertahankan tingkat kolesterol darah yang normal itu mengurangi resiko penyakit jantung dan penyakit lain yang menyertai. Nah, itu dia tujuan diet rendah lemak. Dan ada pun 3 cara untuk mengurangi kolesterol. 1, membatasi makanan tinggi kolesterol. Contohnya konsumsi kuning telur sebatas 2 sampai 3 butir dalam seminggu. Nah, itu dapat mengurangi kolesterol. Batasi hati, limpa, jantung, cumi dan udang. Dan makanan lain yang apabila membeli makanan di luar rumah, usahakan menghindari santan karena santan juga menyebabkan kolesterol ya. Nah, meningkatkan konsumsi serat contohnya sayuran dan buah-buahan, kecuali kacang-kacangan, apel dan jeruk. Nah, dan jumlah kandungan kolesterol dalam beberapa makanan
kandungan kolesterol organ hewan, otak babi, ginjal kambing, hati domba, hati babi, jantung, daging-daging ayam Belanda atau daging-daging lainnya itu juga menyebabkan kolesterol. Nah, ikan dan makanan laut, kepala ikan dan tanpa kepala udang, nah itu juga dapat meningkatkan kadar kolesterol. Nah, apa mungkin ada yang mau ditanyain sampai sejauh ini? Saya mau bertanya, bagaimana sih cara menurunkan kolesterol? Baik, cara menurunkan kolesterol itu cukup simpel ya. Kebanyakan kolesterol itu dalam tubuh itu terbuat dari lemak di hati ya. Terus gimana cara menurunkan lemak itu? Nah, kalian tuh bisa mulai dengan latihan, mengontrol berat badan dan pola makan. Obat-obatan juga tertentu juga bisa dapat membantukan menurunkan kadar kolesterol. Nah, dan resiko jantung ya. Itu. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya lagi, apakah micin itu dapat mencegah serangan jantung? Oh, micin ya. Nah, pertama-tama tuh tingkat HDL ya. Juga dapat ditingkatkan dengan obat-obatan. Salah satunya adalah vitamin B, niacin ya. Obat ini dapat meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan sedikit kolesterol jahat. Penggunaan dosis tinggi juga mungkin diperlukan untuk memiliki efek terapi ya. Dan juga menyebabkan efek samping tertentu gitu. Apalagi yang mau ditanyain? Saya mau bertanya lagi, Iya, boleh. apakah obat penurun trigliserida dapat mencegah serangan jantung? Baik. Nah, dari beberapa dokter sangat percaya dengan obat kimia yang dapat menurunkan trigliserida ya. Tapi obat itu tuh belum benar-benar terbukti bermanfaat untuk melindungi jantung ya. Nah, suplemen minyak ikan yang mengandung asam lemak omega 3 tertentu justru dapat menurunkan kadar trigliserida dan dapat melindungi jantung dengan cara lain yang lebih baik. Gitu. Oh ya, saya mau nanya satu pertanyaan lagi. Boleh. Apakah obat penurun kolesterol memiliki efek samping? Baik ya, saya jawab ya. Selain penyumbat arteri ya, kolesterol juga membakar jaringan arteri. Nah, membentuk lesi yang dapat meledak dan menyebabkan pembekuan darah. Nah, yang akhirnya menyebabkan serangan jantung mendadak tuh. Nah, ada beberapa bukti bahwa peradangan mungkin mengurangi risiko serangan jantung. Nah, yaitu menggunakan statin Crestor pada orang dengan kolesterol normal. Tetapi tingkat protein ya, saya jawab ya. Selain penyumbat arteri ya, kolesterol juga membakar jaringan arteri. Nah, membentuk lesi yang dapat meledak dan menyebabkan pembekuan darah. Nah, yang akhirnya menyebabkan serangan jantung mendadak tuh. Nah, ada beberapa bukti bahwa peradangan mungkin mengurangi risiko serangan jantung. Nah, yaitu menggunakan statin Crestor pada orang dengan kolesterol normal. Tetapi tingkat protein inflamasinya yang disebut C-reaktif protein tinggi. Nah, itu ditemukan bahwa obat itu mengurangi tingkat serangan jantung dan kematian gitu. Apa ada yang mau ditanya lagi apa? Cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih juga. Mungkin penyuluhan dari saya cukup sampai sini aja ya. Mohon maaf bila tutur kata saya ada yang salah. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.